Mungkin karena video ini juga, ya Tom Lembong itu ditersangkakan atau dikriminalisasi. Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Henrys? Semoga Sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Di video kali ini, yuk kita update lagi bagaimana sih perkembangan dari kasus Tom Lembong. Tahu nggak Sahabat Henrys? Ini ada bocoran dari Tempo, tuduhan kepada Tom Lembong dianggap berbeda dengan fakta yang terjadi. Dan Rocky Gerung yakin kalau Tom Lembong akhirnya akan dibebaskan. Yuk Sahabat Henrys, kita coba lihat bagaimana sih fakta sebenarnya. Disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henrys Media ini, jangan lupa ya support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Henrys semua. Oke? Thank you so much. Oke, kita mulai dulu dari pemberitaan fakta yang ditemukan oleh Tempo. Jadi, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus masih menutup rapat-rapat penyidikan kasus korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong, Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016. Thomas Trikasih Lembong, atau yang sering dikenal dengan Tom Lembong. Ini sohibnya Pak Anies Baswedan ya. Jaksa menyebutkan kerugian terjadi selama 2015 hingga 2016 jumlahnya mencapai 400 miliar. Tapi detail pelanggaran itu masih belum terang. Mengapa? Ada fakta yang mengejutkan yang dibeberkan oleh Tempo. Ya, tuduhan kepada Tom Lembong dianggap berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Tom dituduh merugikan negara sebesar 400 miliar karena mengeluarkan izin impor gula saat menjabat Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Kejaksaan Agung mengklaim ada rapat koordinasi antara kementerian pada 12 Mei 2015. Mereka menyebutkan rapat itu menyimpulkan Indonesia mengalami surplus sehingga impor gula tidak diperlukan. Itu klaim dari Kejaksaan Agung ya. Namun pada tahun 2015 jumlah konsumsi gula masyarakat mencapai 5 juta ton per tahun. Ingat ya, 5 juta ton per tahun. Sementara itu, angka produksi gula nasional hanya 2 juta ton per tahun. So, nasional membutuhkan 3 juta ton lagi mengisi kekurangan produksi dalam negeri. Sementara itu, musim giling tebu juga biasanya itu baru berakhir pada September hingga Oktober 2015. Jadi, kecil kemungkinan ada rapat yang menyebutkan terjadinya surplus gula. Ingat guys ya, Kejaksaan Agung mengklaim rapat surplus gula. Nah, ini fakta yang dibeberkan tim Tempo guys ya. Jadi kemungkinannya kecil banget nih. Ada rapat yang menyebutkan terjadinya surplus gula. Pertanyaannya ini, mengapa jaksa membidik Tom Lembong dalam kasus impor gula? Ini juga ditanyakan Mahfud MD, mantan Menkumham dan juga calon wakil presiden bersama Ganjar Pranowo di channel YouTube-nya Profesor Renal Kasali. Ya, dia mempertanyakan kenapa mulai dari Tom Lembong. Ya. Dan sementara itu Rocky Gerung ya itu meyakini kalau Tom Lembong ini akhirnya akan bebas karena dia menyindir Kejagung hanya mencari sensasi. Apakah mencari sensasi atau sengaja menutupi kasus-kasus besar lainnya? Ya, kita baca dulu. Sementara itu kan sebelumnya ada pemeriksaan ke Kementerian Perdagangan pada periode masanya Zulhas. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menanggapi penggeledahan di Kementerian Perdagangan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus impor gula. Hal itu disampaikan langsung Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat intern
barang impor di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Zulkifli Hasan menjelaskan Kementerian Perdagangan sudah dilanda masalah sebelum ia ditunjuk untuk memimpin Kemendak oleh Presiden Jokowi. Zulkifli Hasan pun akan mendukung Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Kelar apa urusan minyak lah, minyak goreng, urusan besi, urusan garam, urusan macam-macam ya, tentu ini agar kita dukung agar bisa tuntas sehingga yang akan datang bisa berjalan dengan baik. Ya, badai pelan-pelan mudah-mudahan. Kemarin kan Kemendak sudah Lebaran, Natal, Tahun Baru sudah bisa dikendalikan ya. Jadi badai itu masih ada sampai sekarang sisanya, mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan. Sudah ada undangan. Kita dukung. Tapi kenapa kok Tom Lembong yang ditangkap? Lalu proses penyelidikan pada Zulkifli Hasan waktu itu sampai di mana? Nggak jelas kan? Sampai sekarang belum ada kejelasan dari proses pemeriksaan di kantor Kementerian Perdagangan yang diduga melakukan praktek korupsi soal impor gula. Tapi malah Tom Lembong yang ditangkap. Kenapa mulainya dari Tom Lembong? Ada apa? Banyak dugaan-dugaan netizen ini sengaja untuk menutupi kasus-kasus besar lainnya. Yang kemarin kan kasus 1 triliun itu didapatkan uang, sejumlah uang. Lalu kemana tuh pemberitaan itu? Seperti menghilang gitu ya. Ya. Oke, kita baca dulu ini pendapat Rocky Gerung ya. Suara.com, yakin Tom Lembong akhirnya dibebaskan. Rocky Gerung blak-blakan sindir Kejagung cuma cari sensasi. Ya. Pengamat politik Rocky Gerung blak-blakan menyebut jika Kejaksaan Agung RI hanya ingin mencari sensasi dengan menetapkan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Sebab menurutnya Kejagung RI disebut hingga kini belum bisa mengungkapkan bukti soal tudingan Tom Lembong melakukan korupsi semasa menjadi Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung juga mungkin hanya mau cari sensasi itu dan atau berupaya justru untuk mengatakan, oke, kami bisa tangkap seseorang yang pada akhirnya akan dikeluarkan karena memang nggak ada datanya, kan nggak ada buktinya kan, ya. Ini sama juga seperti yang dikatakan oleh tim kuasa hukum. Sementara itu kan Kejagung juga berdalih, ya kasus korupsi itu tidak perlu nanti ada buktinya, karena kebijakan pun bisa dibuat kasus korupsi. Nah, ini kan jadi blunder ya kan, masyarakat mempertanyakan statement dari Kejagung ini, belum ada bukti kok malah ini. Dan sementara itu yang lebih mengejutkan ini sama Indis, ya, ini sudah ada bukti nih. TikTokers Setbor itu mempromosikan judai di akun TikToknya. Kemarin sempat heboh ya kan, ditahan dan akhirnya sekarang bebaskan. Malah diangkat menjadi duta judai. Aneh gitu loh. Kok bisa? Sementara itu Kapolrinya menyatakan siap mundur kalau dirinya tidak kedapatan mendapatkan dari sesuatu dari judai ini. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Begitu banyak kasus-kasus yang terjadi itu tidak selesai pada masa Kapolri sekarang ini, ya kan? Kenapa harus nunggu besok gitu? Dan ini kenapa dijadikan dibebaskan, ya? Lalu kemudian karena banyak netizen yang mungkin ungkit artis-artis yang diduga terlibat mempromosikan judai. Sehingga ini viral ya kan, banyak netizen ayo desak para artis-artis yang juga mempromosikan judai. Mungkin bisa jadi karena khawatir takut ditelusuri terus, didesak oleh masyarakat, artis-artis ini kemudian Setboy dibebaskan menjadi duta judai. Dalih-dalih katanya tidak tahu gitu loh, tidak mengerti kok bisa gitu loh, ya kan? Nah kan ini aneh ya kan. Sementara ini Tom Lembong yang jelas-jelas belum ada bukti aliran dana lain segala macamnya, tapi ditetapkan sebagai tersangka, ya kan? Tentu kan ini menimbulkan kisruh di masyarakat guys ya. Maka kemarin tim hukum
Tom Lembong mengajukan pra-peradilan. Ini kan sama dengan salah tangkapnya Peggy Setiawan di kasus Vina Cirebon, ya kan? Di mana waktu itu Peggy Setiawan diduga salah tangkap. Kemudian netizen ramai-ramai mendukung, mendoakan, mensupport Peggy Setiawan, dan akhirnya apa? Peggy Setiawan bebas, ya, tidak dibuktikan. Walaupun sempat ditangkap dulu, kemudian baru ditemukan barang bukti, dibuat seolah-olah itu barang buktinya, dan itu blunder sendiri gitu. Nah, begitu juga dengan kasus Tom Lembong ini, kan masyarakat tampak dibodoh gitu. Ya, kenapa ada sebagian masyarakat yang seperti mensupport? Kan banyak kasus-kasus korupsi itu belum pernah seperti kasus Tom Lembong ini. Tom Lembong disinyalir itu dibela oleh banyak orang. Karena apa? Karena memang kasusnya seperti ini guys ya. Membingungkan. Benar nggak sama Iris? Kita lanjutkan pemberitaannya ya. Perihal kasus ini, Rocky Gerung meyakini jika nantinya ex-co-captain Timnas Anies Mohaimin atau Amin di Pilpres 2024 itu akan dibebaskan karena tidak ada bukti kuat soal dugaan korupsi yang dituduhkan oleh Kejagung RI. Jadi Kejaksaan Agung hanya ingin dapat sensasinya aja tuh. Dia tahu bahwa substansinya dia, Kejagung maksudnya ya, enggak punya. Karena itu dia tahu bahwa Tom Lembong ini suatu waktu juga akan melalui prosedur pra-peradilan. Dia, Tom Lembong, akan dibebaskan dan tidak ada delik di situ tuh bebernya. Ya benar saja kan? Ini kan Rocky Gerung mungkin setelah berapa hari yang lalu ya menyatakan ini, dan benar saja. Sekarang Rocky Gerung lewat tim kuasa hukumnya melakukan sidang pra-peradilan, gitu ya. Lantaran dianggap janggal, Rocky Gerung juga menduga ada nuansa politis di balik penetapan Lembong sebagai tersangka. Ya, ini jelas banget, politisnya kuat banget guys ya. Apakah ada pesanan dari orang-orang tertentu, elit politisi? We don't know. Atas kecurigaannya itu, Rocky Gerung pun menyindir jika kasus yang menjerat Tom Lembong ini cuma sekedar upacara politik untuk pihak kejaksaan. Ya, pengalihan isu lah, ya kan, menutupi isu yang jelas-jelas ya. Jadi tetap terlihat bahwa kasus-kasus hukum ini akan mengemuka sebagai sekedar upacara politik bagi kejaksaan mungkin. Yang penting kita sudah memperlihatkan bahwa kita bisa mempersoalkan atau menangkap seseorang, karena itu harus dijadikan alasan pembuktian bahwa Kejaksaan Agung itu mengikuti perintah presiden, yaitu semua kasus hukum itu harus dibuka. Nah, kan kemarin kan Prabowo dengan garangnya gitu ya, untuk membuka kasus-kasus ini. Menanggapi kasus tersangka Tom Lembong, Rocky Gerung menyayangkan masih ada politisasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia. Apakah nanti Tom Lembong benar-benar akan dibebaskan oleh Kejaksaan Agung? Ini masyarakat tentu akan dibuat makin resah ya. Bagaimana hukum ini di Indonesia makin tidak jelas gitu loh. Yang jelas-jelas melanggar, yang jelas-jelas melakukan tindakan hukum itu tidak diproses. Sementara yang tidak jelas melanggar hukum, tidak ada bukti kuat, itu diproses. Ya, pesan politisnya kuat banget gitu loh. Ya, nah ini jelas-jelas ada yang promosi judai, ya, tapi akhirnya dibebaskan karena banyak desakan netizen untuk juga mengusut para artis yang promosi judai. Bagaimana menurut kalian sahabat Henris mengenai kasus Tom Lembong ini? Ya, sementara itu Tom Lembong juga mengirim surat dari lapas gitu ya, untuk terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia atau supportnya gitu ya. Ya, sementara itu influencer membuat macam-macam video gitu ya, seolah-olah yang mendukung Tom Lembong koruptor kok didukung. Ya kan, kalau koruptor itu memang terbukti bersalah, pasti tidak akan didukung. Nah ini belum terbukti bersalah, tiba-tiba jadi tersangka. Ini Indonesia guys, ya kan? Indonesia. Jadi wajar masyarakat mempertanyakan kasus Tom Lembong ini. Benar nggak sama Henris? Oke, nanti bagaimana hasil sidang pra-peradilan Tom Lembong? Insya Allah nanti channel YouTube Henris Media akan mengupdate perkembangannya.
So, tetap stay tune di channel YouTube Henris Media ya. Kita tunggu, nanti kita akan ulas, kita analisa apakah Tom Lembong nanti akan dibebaskan dan bagaimana nanti sepak terjang Tom Lembong. Apakah Tom Lembong akan makin cuap-cuap? Oh ya, ada juga kan video, mungkin karena video ini juga ya Tom Lembong itu ditersangkakan atau dikriminalisasi. Tom Lembong singgung soal bansos ya. Ya, benar ya. Nah, nanti kita cuplik videonya di sini ya. Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu memuras stok Bulog sampai 1,3 juta ton. Ya, itu angka yang sangat signifikan. Mungkin yang lebih menarik itu kalau kita mau ngomong nutrisi dan pangan, ya kan jelas bahwa kondisi pasar beras ya, di se-Indonesia itu lagi kacau balau. Ya. Dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis ya, secara profesional, itu hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat di bulan-bulan pemilu ya, terkait bansos. Ya. Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu memuras stok Bulog sampai 1,3 juta ton. Ya, itu angka yang sangat signifikan. Kami lagi pelajari lebih dalam. Ya. Tapi ya ini contoh yang mencerminkan beberapa hal. Ya, pertama, ini memperlihatkan bahwa roda-roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Ya, kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar, ya, seperti beras saja, sekacau ini, ya, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya, ya, yang diurus oleh kementerian-kementerian lain. Ya. Jadi, ya itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi. Ya. Tentunya yang juga akan menarik adalah prospek kondisi beras ke depannya. Ya. Mari kita simak bersama ya, pergerakan-pergerakan stok maupun harga ya, maupun keterjangkauan dan ketersediaan di berbagai titik geografi se-Indonesia ya. Akan terjadi krisis pangan begitu misalnya? Karena ini udah mau Ramadan juga ini Pak. Kalau itu begini, kan harus kita lihat secara komprehensif karena masyarakat kan tidak mengkonsumsi hanya beras saja, ya. Tapi bagaimana dengan beberapa pokok lainnya, bagaimana dengan tepung, bagaimana dengan kedelai, bagaimana dengan telur, ayam, dan mie, ya, dan lainnya ya. Jadi ya secara teknokratis moga-moga pemerintah bisa segera kembali ya, mengurus keperluan masyarakat ya. Karena selama ini saya menyimak malah sibuk dengan berpolitik ya, sehingga keperluan masyarakat tidak terurus dengan baik ya. Itu Sobat Henris, video kali ini. Ditunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa ya support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial. Sahabat Henris semua, thank you so much. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.